Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budin BBC. Mungkin ada yang udah kenal, mungkin ada yang baru gabung, atau juga yang udah kenal tapi baru gabung. Bagi yang udah kenal, ya alhamdulillah. Bagi yang belum kenal, salam kenal dari saya Budin BBC. Saya kebetulan agen briling di wilayah Banten, tepat di Malingping. Dan video kali ini kita akan berbagi tips ya, dan mungkin untuk para senior sudah ngalamin ini. Untuk pemula tapi tetap kita semangat ya, karena rezeki emang kita udah ada yang atur, tapi kita harus ikhtiar ya. Bagaimana caranya rezeki itu bisa kita dapat dengan baik dan benar, dan semuanya juga ada caranya, ada triknya. Dan video kali ini kita akan berbagi tips dan trik dan pengalaman. Ini pengalaman pribadi, dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah ngalamin semua, khususnya yang udah punya agen briling, baik baru ataupun yang sudah berjalan ya, baik dia kategori jawara atau kategori juragan dan kategori pemula. Nah, video kali ini kita akan sharing sama-sama ya, bagaimana sana semuanya kaget. Wow, modalnya 10 juta tapi untungnya lebih dari 10 juta. Logika mungkin, wah ini nggak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita udah berusaha, berjuang sekuat tenaga kita, bekerja dengan maksimal. Insya Allah dengan modal kecil keuntungan bisa berlimpah, bahkan mungkin bisa lebih dari hanya sekedar 10 juta. Nah, ini sering saya pengalaman pribadi ya, tapi tentunya semuanya ada proses. Tidak mungkin kita misalkan baru gabung ujung-ujung langsung dapat 10 juta 20 juta untungnya, nggak bakalan. Tapi sering berjalannya waktu, dan mudah-mudahan ini bisa teman-teman ikuti. Yang sudah mengikuti ya alhamdulillah, yang belum kita ikuti. Dan saya harapkan juga kepada teman-teman semua, berbagi tips ini saya harapkan saran dan kritiknya yang sifatnya membangun buat perbaikan video saya yang selanjutnya. Saya harapkan dari teman-teman dengan kemurahan hatinya untuk terus mendukung channel ini dan masukkan saran dan kritiknya yang sifatnya membangun demi kemajuan video ini ya. Dan saya harapkan juga buat teman-teman, tolong kalau video ini sangat bermanfaat buat teman-teman atau buat saudara, buat tetangga, buat siapapun yang punya agen briling ataupun yang tidak, ataupun yang mau nanti membuka agen briling dengan modal cukup kecil tapi bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi untuk itu jangan lupa ya, sekali lagi dukung terus channel ini dengan cara mengklik subscribe bagi yang belum, yang ketik like dan share ke teman-teman semua, agar video ini bisa terus berkarya dan bisa terus maju dan bisa selalu memberikan manfaat kepada umat, bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Dan ini berbagi tips dari pengalaman saya pribadi, karena kebetulan saya juga agen briling yang awalnya itu hanya transaksi 1-2, bahkan pada waktu itu yang namanya agen briling itu belum dikenal luas sama masyarakat. Dan mungkin untuk sekarang masyarakat sudah banyak sekali yang tahu, dan banyak sekali yang sudah mempraktekkan, banyak sekali yang sudah pengalamannya di dunia agen briling. Dan ini kita berbagi tips dan manfaat aja. Yang pertama, ini hanya dengan modal 10 juta itu keuntungannya bisa minimal 10 juta atau lebih. Nah, apalagi kalau modalnya lebih mungkin ya dari 10 juta. Wow, kita udah bisa membayangkan ya. Saya mungkin dalam beberapa tahun, 2 tahun mungkin penghasilan yang lebih dari sekedar 10 juta. Untuk itu video kali ini kita akan berbagi tips ya, bagaimana caranya uang 10 juta. Yang pertama adalah kita tentukan dulu, kita ini mau jadi agen briling hasilnya sampingan atau fokus ke agen briling. Itu dulu, tanya dulu pada diri kita sendiri, apakah kita sebagai agen briling fokus ke agen briling atau hanya sampingan. Itu yang pertama. Karena kenapa? Kalau kita menganggap agen briling ini sebuah usaha sampingan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Itu. Dan yang kedua, ketika kita udah fokus di agen briling, berarti nanti segala kemampuan kita itu akan difokus ke agen briling.
Nah, bagaimana caranya biar kita fokus ke agen briling? Ya, jadi kita khususkan, oh ini misalkan taruhlah 10 juta yang sesuai dari judul ini ya, 10 juta dapat 10 juta. Jadi kalau kita ada transaksi modal awal 10 juta, baik untuk pemula ataupun yang sudah berjalan. Nah ini untuk kalau yang sudah berjalan mungkin tinggal prakteknya aja sebenarnya, karena emang dia udah punya banyak nasabah, udah banyak yang tahu jumlah transaksinya berapa setiap hari, itu semuanya nanti dihitung ya. Jadi kalau kita pengen dapat untung 10 juta, modalnya 10 juta, keuntungan 10 juta, kita harus pertama adalah fokus pada agen briling. Tapi bukan berarti kita misalkan meninggalkan yang lain. Kalau misalnya ada usaha yang lain ya silahkan, tapi biar maksimal keuntungannya, jadi kita harus fokus ya. Jadi kita harus bisa memanajemen, memisahkan ini uang agen briling, ini uang usaha lain. Misalkan ada yang kelontongan, ada yang usaha counter atau servis atau apa gitu, alat listrik dan sebagainya. Jadi uangnya ini tolong pisahkan. Ingat ya catatan saya, misalnya yang transaksi ini dengan modal 10 juta, kita pisahkan 10 juta. Setiap ada transaksi satu di situ, setiap ada yang transaksi satu di situ. Jadi uangnya jangan dipakai ke yang lain, jangan digunakan untuk yang lain. Ada bahasa pinjam dulu bentar, nanti ganti lagi, ternyata enggak. Jangan. Jadi kalian selama sebulan uang fee dari konsumen dan fee dari BRI Link disimpan aja di sini, nggak usah dipakai ini itu. Pokoknya di sini ya, kalau mau nomor 10 juta, jadi hari ini dapat lebih 100.000 atau 200.000 misalkan, udah jadi 10 juta 200 buat tambahin di sini. Di situ nggak usah dipakai-pakai. Insya Allah dalam sebulan dihitung dari uang yang 10 juta itu pasti jadi 20 juta atau lebih gitu. Karena saya udah ngalamin ketika fokus itu ketahuan keuntungannya lebih dari, bukan hanya 10 juta, bahkan saya pernah nyampe 25 juta, 30 juta pernah. Itu rata-rata 15 sampai 20 gitu. Walaupun modalnya kecil gitu. Yang penting kita itu fokus. Tapi ketika saya pernah istilahnya uang ini pinjam dulu ke sini, uang ini pakai dulu ke sini, nah itu kita nggak bakalan tahu keuntungan kita dapat berapa. Kita hanya tahu nanti fee dari BRI itu sendiri gitu. Jadi yang pertama kalian tuh harus fokus ya. Oke, yang harus fokus. Yang kedua adalah kita harus kejar target pasar kita. Kita ini sebagai agen briling, kita pasarnya mau kemana arahnya itu. Jadi jangan misalkan hanya sekedar buka, udah buka aja, nggak ada istilahnya iklannya, nggak ada promonya, nggak ada banner, spanduk gitu. Jadi kalian itu harus pasang minimal orang tahu bahwa kita itu adalah agen briling. Karena ketika orang tahu, ketika mereka misalkan mau bertransaksi, oh di situ ada agen briling, jadi secara otomatis itu akan menambah jumlah transaksi kita. Gimana kita misalkan mau transaksi banyak, orang aja nggak tahu kalau kita itu agen briling. Jadi yang pertama kita harus yang kedua ini kita harus gencar yang mensosialisasikan bahwa kita itu adalah agen briling yang terpercaya, agen briling yang bisa melayani lapisan semua masyarakat dengan semua jenis transaksi yang ada di agen briling itu ya. Jadi tetap kita harus punya promo ya. Kalau bisa kita kasih semacam memikat konsumen biar tetap kembali lagi kepada kita ya. Kita tingkatkan pelayanan, promosi ataupun yang lainnya yang sifatnya memberikan kenyamanan buat customer itu. Karena ketika customer itu sudah merasa nyaman sama kita, sudah merasa enak sama kita, ketika misalkan dia mau transaksi itu pasti ke kita, ke agen briling kita. Karena mungkin ketika mereka saya mau ke bank aja lah. Nah, orang yang misalkan sibuk atau ada kepentingan yang sifatnya mendadak ataupun yang lainnya, kadang mereka berpikir hanya dengan ngasih uang administrasi sekian tidak memberatkan buat si nasabah, maka daripada misalnya ke bank saya harus antri ini itulah, yang mendingan ini dekat, belum lagi kalau jaraknya jauh itu ongkosnya berapa. Nah mending kita ini langsung masuk, kita sama agen briling sama kayak bank gitu ya. Jadi kita mitra, jadi sama apa yang kita kerjakan ya sama kerjaannya sama yang di bank, cuma bedanya kita itu adalah mandiri gitu. Mandiri kita kerjakan sendiri semuanya gitu ya gitu. Jadi kita harus
tahu pasarnya, apalagi misalkan tempatnya yang sangat strategis, itu lebih bagus lagi. Saya yakin ketika kalian jadi agen briling, sebulan 2 bulan mungkin nggak kerasa, tapi nanti setelah 6 bulan, setahun, itu kalian kerasa bagaimana caranya menikmati keuntungan cuan-cuan dari agen briling itu sendiri. Keuntungannya yang sangat maksimal gitu ya. Jadi saya harapkan semuanya jangan skip video ini, ikutin terus sampai selesai. Kita berbagi tips. Gimana teman-teman, mau dapat 10 juta? Mau apa mau banget? Mau banget ya, tapi tentu kita jangan terlalu istilahnya mau tapi tidak ada action. Jadi tetap kita juga harus kerja semaksimal mungkin ya. Yang selanjutnya adalah kita harus tahu meningkatkan transaksinya itu seharinya berapa. Kalian hitung hari ini dapat berapa transaksinya, keuntungannya berapa, besok dapat berapa transaksinya, besok transaksinya berapa, uangnya berapa, keuntungannya berapa. Itu jadi kita kalau tidak campur aduk uangnya atau tidak bercampur dengan yang lain, insya Allah kalian akan menikmati hasil itu sendiri. Percaya sama saya ya. Tapi yang transaksi mungkin 1, 2, baru 3 sampai 10 mungkin ya tidak akan tercapai dengan keuntungan seperti ini. Tapi kalau kita udah rata-rata di atas 20 ke sana, 20, 30, 40, 50, itu pasti dapat keuntungannya minimal 10 juta. Wow banget ya, 10 juta 10 juta zaman sekarang. Wah, udah lumayan, udah kelasnya udah lumayan ya. Ya, tapi tentu mudah-mudahan dengan keuntungan yang sekian itu 10 juta kita bisa barokah, bisa manfaat buat kemaslahatan kita, buat maslahat keluarga tentunya ya. Untuk itu teman-teman, selamat bagi kalian yang sudah jadi agen briling. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan yang selanjutnya saya nggak mungkin mas untung 10 juta, saya transaksinya cuman sehari misalkan 10, 20. Saya tanya, ibu bapak pernah nggak ngalamin ketika ada yang transaksi kekurangan saldo misalkan, atau ibu tolak gitu, dengan alasan ya lagi limit atau apa gitu. Nah, jadi untuk memaksimalkan keuntungan minimal 10 juta sebulan itu ya, kalian harus kerja ekstra. Gimana caranya biar kerja ekstra? Jadi kalaupun uang yang 10 juta modalnya itu, ketika ada yang transfer 20 juta 30 juta kan nggak mungkin. Nah, tapi kita punya trik. Kalau yang pertama, kasih pengertian sama konsumen. Misalkan contoh lagi nih, Pak, Bu, mau nunggu nggak? Misalkan Bapak ini uangnya perlu sekarang atau bisa nunggu sebentar gitu, berapa menit sampai kita storing dulu gitu. Jadi misalkan kita punya modal 10 juta, ada orang transfer 12 juta atau 15 juta, kan nggak mungkin, pasti selalu tidak cukup kan. Tapi kita kasih pengertian. Nah, kalau orang itu sudah merasa nyaman sama kita, biasanya dia percaya, oh iya nggak apa-apa, yang penting saya perlu uangnya jam sekian, tolong. Di situ kita manfaatin, kita langsung store ke teller atau store ke CRM, atau bisa juga store ke agen briling teman kita. Jadi tentunya kita harus sama-sama saling kerjasama. Ketika kita butuh ya, kita bisa kerjasama sama teman ngirim, nanti uangnya saya anterin ya. Tidak apa-apa, kita untung sedikit juga, yang terpenting kita punya keuntungan kan, daripada untung besar tidak bisa, tidak terlayani, ya mendingan untung kecil tapi terlayani. Kamu pilih yang mana tuh? Kalau saya pengalaman dulu, walaupun modal kecil kita tetap layani semua, sehingga jumlah transaksi kita banyak. Karena yang penting kita pertama pelayanan dulu sama konsumen, berikan kepercayaan sepenuhnya buat konsumen, dan kita jalin komunikasi yang baik. Misal silaturahim, kalau kita udah kenal, kita main sama ke rumahnya, kita sering tingkatkan ukhuwahnya lebih dekat, biar mereka merasa nyaman, dan ketika mereka perlu ini itu kita bisa itu. Jadi mau ke store, mau 3 kali 4 kali nggak ada masalah. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi, nanti bisa
berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi apa aja yang ada di Indonesia, dia transaksi kita menambah lebih cepat gitu. Karena misalkan ada yang aplikasi ini, aplikasi itu gitu ya. Oke, tidak bisa sebutkan nama-namanya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Sehingga kita harus bisa berkolaborasi baik sesama teman agen briling, ataupun kita buat semacam grup paguyuban agen briling untuk pendanaan itu, atau sama agen briling yang lain. Kita harus kerjasama. Kita jangan itu saingan saya, ini musuh saya, itu mah nggak mau, sama situ mah ogah. Hilangkan ego yang seperti itu. Kita ini usaha mau maju, mau maslahat, mau banyak teman, mau banyak saudara. Jadi kita harus semua sama ya, satu rangkul, satu naungan agen briling. Jadi kita sama, satu keluarga. Agen briling nggak usah ego-egoan, saya modalnya banyak, saya sultan misalnya, orang kaya, nggak mau nanti dia pasti butuh sama saya. Jangan ada yang seperti itu. Jadi kita sama. Karena walaupun modal kecil, tidak bisa menuntut kemungkinan transaksinya lebih banyak dibanding orang yang modalnya lebih besar. Ya tergantung kitanya sendiri. Ya, kita ini kata saya tadi dari awal, kita mau fokus ke usaha agen briling atau kita hanya sekedar iseng sampingan gitu. Jadi untuk dapatkan keuntungan minimal 10 juta itu, kalau kita fokus modalnya berapapun, sekecil apapun, pasti bisa. Gunakan kemampuan kita, gunakan skill kita. Bagaimana caranya kita bisa transaksi lebih banyak, lebih besar. Kita atur semua, termasuk target-target dari BRI itu sendiri. Karena emang untuk mesin EDC kita punya target minimal rata-rata 200 per bulan. Jadi kita bisa siasati. Untuk yang masih transaksinya kecil, jangan berkecil hati, masih banyak cara. Tentunya tidak dalam video ini, kita nanti bisa sharing di komen ya. Nanti biar saya ajarkan trik-triknya bagaimana caranya transaksinya lebih banyak, lebih besar. Bahkan untuk transaksi kita bisa lebih besar dari hanya sekedar uangnya sedikit dengan yang lebih besar gitu ya. Tapi kita juga ada batas standarnya, batas minimalnya ya. Jadi jangan terlalu yang penting banyak transaksi, jumlah uangnya cuma sedikit. Jadi kita juga menyesuaikan. Kalau saya yang penting bagaimana caranya cuan itu bisa lebih besar buat kita gitu, dan target ke BRI bisa tercapai seperti itu. Oke, nanti kalau untuk yang selanjutnya saya akan kasih trik-trik selanjutnya bagaimana caranya agen briling ini bisa semuanya tercapai cuannya yang maksimal ya. Oke, mungkin sementara ini cukup sekian dulu video kali ini dari saya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya buat saya pribadi, untuk mengingatkan bagaimana caranya memaksimalkan lagi keuntungannya dari agen briling itu sendiri, dan kita tetap satu gesek agen briling. Sukses selalu untuk agen briling semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.